Akuntabilitas telah hilang. Tidak ada rasa akuntabilitas. Washington adalah kota yang tidak bertanggung jawab. Anda bisa gagal secara besar-besaran. Orang-orang yang membawa kita pada kegagalan di Irak, Afghanistan, dan Libya justru dipromosikan. Mereka dipromosikan selama masa kepresidenan Biden-Harris. Victoria Nuland terlibat dalam bencana di Irak dan Afghanistan, dan dia dipromosikan. Dia kemudian berkontribusi pada bencana di Ukraina yang menewaskan ratusan ribu orang Ukraina tanpa hasil, karena mereka akan kalah perang, bagaimanapun juga. Tidak peduli apa yang dilakukan AS. Ini pada dasarnya adalah kota yang tidak bertanggung jawab. It's basically an unaccountable city. Let's now move to the second part of this discussion. Mari kita beralih ke bagian kedua dari diskusi ini tentang alasan baru untuk eksistensi NATO bagi para neokonservatif sendiri, yaitu intervensi kemanusiaan. Itu seperti menyamarkan perang dengan pakaian damai dan membawa perdamaian. Jens Stoltenberg memberi kita kalimat ini 2 tahun lalu. Senjata sebenarnya adalah jalan menuju perdamaian. Buku Anda yang Anda tulis, karya luar biasa tentang First Do No Harm, Humanitarian Intervention and the Destruction of Yugoslavia, menelusuri kembali ke perang Yugoslavia pada tahun 1990-an. Dan Yugoslavia sangat menarik bagi saya, karena itu adalah negara non-blok. Itu bukan musuh utama Amerika Serikat. Tetapi, salah satu hal tentang netralitas yang saya pelajari adalah bahwa negara netral selalu menjadi target sekunder dari permusuhan. Karena negara netral juga tidak melakukan apa yang Anda inginkan. Ada kebijakan sesuai Amerika Serikat yang membantu perang, maksud saya, membuat saya berkembang ke arah seterusnya. Well, help the war. I mean, got it going to where it went. Yes, it was the breakup of Yugoslavia, I'd say was. Ya, pecahnya Yugoslavia, saya katakan, dimungkinkan oleh sejumlah hal. Tetapi salah satu faktor kunci adalah dukungan asing untuk pecahnya Yugoslavia. Sebenarnya, itu bukan dimulai oleh Amerika Serikat. Percaya atau tidak, secara singkat, Jerman memainkan peran kunci, dan pejabat Jerman berbicara secara pribadi dengan Slovenia dan Kroasia. Yugoslavia adalah federasi yang sangat longgar, pada dasarnya konfederasi, dan perbedaan regional ini. Kroasia dan Slovenia adalah republik terkaya, dan mereka ingin memisahkan diri, saya katakan, sebagian besar, karena mereka tidak ingin mensubsidi republik yang lebih miskin. Saya harus menambahkan, dalam konteks ada juga neoliberalisme. Mereka mengalami krisis utang yang sangat besar dan mengerikan, serta penghematan yang diberlakukan oleh IMF pada tahun 1980-an. Satu hal yang tak ketahui tentang konflik etnis dan politik yang berfungsi adalah hal itu sering terjadi dalam konteks krisis ekonomi. It often takes place in the context of economic crisis. For all the talk about Hitler and the Third Reich, people forget. Untuk semua pembicaraan tentang Hitler dan Reich ketiga, orang-orang lupa bahwa depresi besar yang membawa Hitler berkuasa lebih dari faktor lainnya. Orang-orang selalu mengabaikan hal itu, setidaknya akhir-akhir ini. Dan Yugoslavia mengalami depresi besar sendiri pada tahun 1990-an, yang menjadi konteks untuk konflik etnis. Namun saya pikir Yugoslavia tidak akan pecah jika tidak ada dukungan eksternal untuk memecahkannya. Salah satu alasannya adalah anti-komunisme. Yugoslavia adalah negara komunis. Meskipun pada tahun 1990-an, sebagian besar sejarahnya cukup sukses, termasuk secara ekonomi. Komunisme sangat populer di Yugoslavia, dan mereka ingin memastikan bahwa dengan berakhirnya Perang Dingin, komunisme akan berakhir sekali dan untuk selamanya. Bahkan di negara-negara di mana komunisme cukup berhasil, seperti Yugoslavia. Dan jadi, memecah Yugoslavia, ini sangat banyak dibahas di pers Jerman, sedang dibicarakan sebagai salah satu tujuan untuk mengakhiri komunisme sekali dan untuk selamanya. Memecah Yugoslavia adalah bagian dari agenda itu. Jerman memainkan peran kunci sebentar, dan saya harus mengatakan sebentar, AS teralihkan, tetapi AS dengan cepat mengambil alih situasi. Saya pikir Amerika Serikat awalnya melihat Yugoslavia sebagai masalah Eropa yang sempit. AS lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti mengelola Rusia, bekas Uni Soviet, dan yang lebih penting, Teluk Persia dan Timur Tengah. Masalah kecil ini, seperti yang kita lihat saat itu, yaitu Balkan, orang Eropa bisa menanganinya, tapi itu hanya sebentar.
And very quickly, the U.S. realized that Dan dengan sangat cepat, AS menyadari bahwa mereka bisa menggunakan. Nah, ada dua agenda yang bersaing di sini. Orang-orang Eropa berpikir untuk memiliki kebijakan luar negeri yang independen dan ingin menunjukkan kemampuan mereka untuk bertindak sebagai kekuatan kolektif. Dan cara mereka akan melakukannya adalah, meskipun ada upaya singkat Jerman untuk bertindak secara unilateral, mereka akan secara kolektif mengirim misi untuk menengahi perjanjian damai di tempat yang dianggap paling berbahaya dari semua bekas republik, yaitu Bosnia-Herzegovina, di mana ada 3 kelompok etnis yang mungkin akan saling menyerang dan menghancurkan satu sama lain. Yang tentu saja mereka lakukan dengan kehilangan nyawa yang sangat besar, terutama nyawa sipil. Lebih banyak orang Serbia, karena mereka lebih bersenjata, is even times Perspanias. but all three groups engaged in terrible atrocities. And the European plan was in Dan rencana Eropa pada tahun 1992 adalah untuk menyusun rencana perdamaian yang akan menyelesaikan konflik sebelum perang dimulai. Yugoslavia sudah terpecah, tetapi sekarang Bosnia-Herzegovina terancam perpecahan yang penuh kekerasan. Dan idenya adalah untuk mencegah kekerasan dan menyusun rencana desentralisasi Bosnia berdasarkan garis etnis untuk memuaskan ketiga kelompok etnis, memastikan bahwa ketiga kelompok etnis tidak saling mengancam. Ketiga kelompok etnis yang berbeda bertemu di Lisbon di bawah bimbingan diplomat Portugis yang bertindak atas nama Uni Eropa bernama José Cutileiro. Ada kesepakatan prinsip yang hampir berhasil. Ketiga kelompok etnis, pada prinsipnya, setuju dengan sebagian besar dari itu. Masih ada detail yang perlu diselesaikan, tetapi tampaknya positif. Dan Duta Besar AS menghubungi para pemimpin Kroasia dan Muslim, dan mengatakan, pada dasarnya, Anda tidak harus menandatangani ini jika Anda tidak mau. Mungkin Anda bisa mendapatkan kesepakatan yang lebih baik, dengan implikasi bahwa ASN mempersenjatai mereka jika terjadi perang. Saya tidak berpikir dia secara eksplisit menawarkan senjata, tetapi dia memang mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat akan mendukung mereka jika mereka ingin mundur dari kesepakatan. Dan kesepakatan itu runtuh tepat setelah itu. Kemudian perang kejam selama 2,5 tahun dimulai, dengan sekitar 100.000 kematian, sejumlah besar warga sipil, kota-kota hancur, dan kehidupan hancur. Sekali lagi, lebih banyak dari pihak Serbia karena mereka memiliki lebih banyak senjata, tetapi dari ketiga pihak sampai tingkat tertentu. Sepanjang proses tersebut, Uni Eropa dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirim negosiator. Aiseman Intinu and David Owen, Mantu Menteri Netherlands dan Surfrista. Here was David Owen, the former foreign minister of Great Britain. Also, ironically enough, Stoltenberg's father. Juga, cukup ironis, ayah Stoltenberg, yang saya pikir adalah Menteri Luar Negeri Norwegia, atau apakah dia Perdana Menteri, juga terlibat dalam hal ini. Idenya adalah untuk menghidupkan kembali apa yang pada dasarnya telah disepakati di Lisbon dan menyelesaikan perang lagi dengan lebih atau kurang pada dasar yang sama. David Owen mengatakan dalam memoarnya bahwa hambatan utama, hal utama yang mencegah kami mencapai kesepakatan, adalah bahwa AS menolak untuk bekerja sama. Saya pikir ini adalah ide neokonservatif di sini, bahwa Amerika Serikat akan menyelesaikan ini melalui kekuatan militer. Mereka akan melibatkan NATO, sehingga NATO akan memiliki pembenaran. Itu tidak memiliki pembenaran, tetapi sekarang akan memilikinya. Itu akan memenangkan perang dan mengalahkan pembersihan etnis. It would defeat ethnic cleansing. NATO finally. Dan akhirnya NATO, bersama dengan AS, mulai mempersenjatai berbagai pihak secara diam-diam. Mereka mulai mengatur agar senjata datang dari Iran, secara ironis, menggunakan Iran untuk membantu memasok senjata kepada faksi Muslim. AS mengatur pengiriman senjata untuk baik Kroasia maupun Muslim, dan mereka menjadi pasukan darat Amerika. Kemudian AS memulai kampanye pemboman besar-besaran terhadap Serbia. Kombinasi dari kampanye pemboman NATO dan dukungan AS untuk pasukan darat menciptakan sesuatu seperti kemenangan militer. Kemudian, Amerika Serikat memulai negosiasi perdamaian di pangkalan Angkatan Udara Dayton di Ohio. Yang signifikan, itu terjadi di pangkalan Angkatan Udara Dayton, sebuah pangkalan Angkatan Udara Amerika, dikelilingi oleh pembom dan hal-hal semacam itu.
Itu adalah simbol yang bagus dari kekuatan militer Amerika, yang memang merupakan ide utamanya untuk memamerkan kekuatan militer Amerika di sini. Dan kemudian mereka menyusun kesepakatan yang sangat mirip dengan apa yang telah diusulkan oleh Eropa selama 2,5 tahun dan ditolak oleh AS. Jadi jika seseorang ingin bersikap sinis seperti saya, tujuan utama dari ini adalah untuk memastikan bahwa Amerika Serikat dan NATO mendapatkan pujian untuk ini, dan Eropa tidak mendapatkan pujian. Karena seluruh idenya adalah untuk memastikan Eropa tidak menetapkan dirinya sebagai aktor independen dalam kebijakan luar negeri, dan untuk mengubur gagasan tentang Eropa yang independen. Jadi itu adalah salah satu pertimbangan utama di sini. Itu memberikan prestis baru bagi NATO. Pejabat Amerika dan memoir mengatakan bahwa kemenangan di Bosnia memberikan begitu banyak kredibilitas kepada NATO, sehingga kita bisa mulai memikirkan kebijakan maju untuk memperluas NATO ke Eropa Timur, yang merupakan agenda sebenarnya. Dan dengan demikian, itu menyelesaikan beberapa masalah. Pertama, itu memberikan justifikasi baru untuk NATO. Kedua, itu memberikan justifikasi untuk memperluas NATO ke Eropa Timur. Dan ketiga, dan yang penting, itu memberikan justifikasi baru untuk pengeluaran militer. Harapan kedaling ketika negara-negara berkembang itu, info with NATO, Polandia, dan Waganut Semet, semuanya yang bergabung pada tahun 1999, tidak sesmith. With how rating Gintan. 99, I believe, followed by other countries. They would get rid of their former Soviet equipment. Mereka akan menyingkirkan peralatan bekas Soviet mereka dan membeli peralatan dari AS dan Eropa Barat untuk menggantikannya. Inilah sesuatu yang selalu diinginkan oleh kompleks industri militer dan telah dilobi. Beberapa pendukung utama perluasan NATO adalah kontraktor militer karena mereka menginginkan kontrak tersebut. Kemenangan NATO dan kemenangan AS di Bosnia menyelesaikan berbagai masalah, meskipun dengan biaya yang sangat tinggi, karena 100.000 orang meninggal yang seharusnya tidak perlu meninggal. Idenya adalah untuk meremehkan negosiasi sebagai tanda kelemahan. Anda hanya melakukan negosiasi setelah mencapai kemenangan militer, sebagai cara untuk menutup kemenangan militer tersebut. And you know, this Yugoslavia is still Dan Anda tahu, Yugoslavia masih menjadi poros, kunci dalam cara orang Eropa memikirkan perang dan perdamaian, terutama karena pembantaian Srebrenica yang terpatri dalam atau dipatri dalam kesadaran banyak orang Eropa, khususnya Jerman. Bahkan hingga hari ini, itu masih digunakan sebagai titik acuan. Srebrenica terjadi pada tahun 95, bukan? Itu adalah pembantaian yang mengerikan, dengan ribuan orang tewas di tangan tentara Serbia. 8.000, saya pikir adalah angkanya. 8.000, bukan 10. Mereka kebanyakan laki-laki usia militer, tetapi mereka dilucuti dan mereka dieksekusi, ya. Mereka dilucuti, mereka dikurung, dan kemudian mereka dieksekusi selama 3 hari. Itu jelas merupakan insiden yang mengerikan. Namun, banyak orang Jerman hari ini terus mengatakan, jangan pernah Srebrenica lagi. Kami tidak akan pernah membiarkan cinta kami untuk perdamaian dan negosiasi mengesampingkan tujuan militer, yaitu menyelamatkan nyawa melalui intervensi kemanusiaan. Sekarang, itu membenarkan banyak hal. Seorang sejarawan Jerman berteriak kepada saya ketika saya mengatakan, kita tidak seharusnya mempersenjatai Ukraina dengan lebih banyak senjata. Karena dia berkata, Anda akan membenarkan Srebrenica lainnya. Jadi, ini sangat penting secara psikologis. Bisakah Anda berbicara tentangnya sedikit? Sebagian besar dari apa yang mereka katakan benar, kecuali ketika mereka sampai pada poin intervensi militer. Intervensi militer membuatnya lebih buruk, itu tidak membuatnya lebih baik. Seluruh perang ini bisa dihindari jika kesepakatan yang disetujui di Dayton telah dipatuhi. Mereka bisa menghindari perang jika mereka melakukannya, tetapi AS terus menghalangi ini. Mereka mengatakan bahwa perang tidak cukup baik untuk orang Bosnia Muslim, padahal apa yang mereka dapatkan di Dayton sangat mirip. Bahkan, bisa dikatakan mereka mendapatkan lebih sedikit di Dayton. Jadi pada dasarnya, daripada berperang, seharusnya ada negosiasi.
Negosiasi bisa mencegah perang. Itu bisa menghentikannya sebelum Srebrenica. Dan jadi ide keseluruhannya di sini adalah Anda tidak melakukan negosiasi dengan orang jahat seperti Slobodan Milosevic atau Radovan Karadzic atau orang-orang lainnya. Or Radovan Karadzic or any of these other people of, and they were certainly Radovan Karadzic in particular was very bad. Dan tentu saja, Radovan Karadzic khususnya sangat buruk. Milosevic juga merupakan aktor yang sangat sinis. Tidak ada keraguan tentang ini. Masalahnya, meskipun adalah karena kita tidak ingin bernegosiasi dengan mereka selama bertahun-tahun dan hanya melakukannya setelah kemenangan militer, 100.000 orang harus mati, termasuk 8.000 di Srebrenica. Akan lebih baik untuk bernegosiasi lebih awal dan mencegah hal ini daripada membiarkannya terjadi. Dan jadi saya pikir apa yang dilakukan Yugoslavia dan Srebrenica khususnya adalah mengabadikan sayap kiri politik sebagai anti-intervensi selama Perang Dingin. Ada pembagian yang sangat jelas. Saya ingat ini dengan sangat baik saat tumbuh dewasa, pergi ke perguruan tinggi. Anti-intervensi, anti-militerisme, itulah pandangan yang diambil oleh sayap kiri, dan sayap kanan adalah kebalikannya. Dan itu adalah pembagian yang rapi dan jelas ketika dunia lebih sederhana. Dan saya pikir Yugoslavia mengubah gagasan tersebut. Gagasan itu kemudian menjadi bahwa banyak orang di kiri mengatakan tidak, kita perlu lebih banyak kekuatan militer untuk melakukan kebaikan, untuk melindungi orang dari pembantaian. Ada banyak gagasan yang sangat sederhana bahwa Anda tahu yang Anda miliki di sini adalah karakter jahat kartun dan korban. Dan sesederhana itu, selalu dibandingkan dengan Hitler, tentu saja selalu Perang Dunia II. Selalu. Tidak ada presiden lain yang bisa mereka pikirkan selain Perang Dunia II. Tidak ada orang jahat lain yang bisa mereka pikirkan selain Hitler. Dan Anda tahu, ini menjadi sangat menarik di kalangan kiri. Juga politik identitas masuk ke dalamnya. Wanita dilecehkan, mereka diperkosa oleh layanan. Tidak diragukan lagi itu terjadi. Dan itu adalah hal yang mengerikan. Tentu saja, itu ialah mengerikan. Tapi idenya adalah menggunakan kekuatan militer untuk mencegah hal ini. Kemudian, mereka menambahkan hak-hak gay. Kita perlu menggunakan kekuatan militer untuk melindungi hak-hak gay. Dan Anda tahu, kekuatan militer adalah cara yang mengerikan untuk melindungi perempuan, gay, dan siapapun lainnya, termasuk anak-anak. Ini membuat orang-orang ini terbunuh. Tulang Trenjay, itu membunuh 100.000 orang di Bosnia-Herzegovina. Akan jauh lebih baik untuk menekankan negosiasi daripada kekuatan militer. Dan jadi saya tidak tahu mengapa orang-orang ini terus mengatakan bahwa kita seharusnya menggunakan kekuatan militer lebih awal. Kita seharusnya bernegosiasi lebih awal. Itu adalah pilihan yang nyata. Ada bukti yang jelas bahwa solusi negosiasi mungkin dilakukan. Itu dihalangi oleh mereka yang mengatakan tidak, jangan bernegosiasi. Ngemavered after the wins were points. No, don't negotiate. Use force instead. Yeah, but we know that there is certain actors. Tetapi kita tahu bahwa ada aktor-aktor tertentu yang tidak memiliki keraguan moral tentang bernegosiasi. Mereka berbohong secara terang-terangan atas nama menerapkan cita-cita kemanusiaan. Ada sebuah film dokumenter berbahasa Jerman yang sangat bagus berjudul It Began with a Lie, yang bahkan ditayangkan pada tahun 2007 di televisi publik arus utama Jerman, penyiar publik. Film itu tentang tahun 1999 dan bagaimana seluruh perang Kosovo. Pada dasarnya kampanye pengeboman Kosovo dimulai dengan gagasan bahwa orang-orang Serbia mengeksekusi orang di lapangan sepak bola di Pristina, ibu kota Kosovo. Dan diketahui pada saat itu bahwa itu adalah kebohongan. Itu adalah kebohongan yang sama terkenalnya dengan senjata pemusnah massal di Irak. Namun, itu adalah poin pembicaraan yang sangat nyaman untuk membenarkan kampanye pengeboman lainnya. Dan mereka pun melakukannya. Dan Jerman berpartisipasi, tentu saja. Angst sang, Otterbreis Jerman kegro, lis anti-feboes. Betul, itu memang menghasilkan perubahan besar di Jerman, lebih dari tempat lain. Dan Partai Hijau, dan orang-orang sering lupa ini, Partai Hijau muncul dari gerakan lingkungan dan pasifisme tertentu. Mereka menjadi anti-pasifis. Mereka menjadi salah satu partai paling militan di Eropa, seperti yang mereka adalah hari ini. Dan Perang Yugoslavia yang mengubah mereka.
Dan saya pikir seluruh gagasan intervensi kemanusiaan sangat efektif. Itu adalah, memang, sinistra Teresia neokonservatif. Dan itu memetest ini sisi landstik mas it sebagai we were. Saya fax witnessang is 36 pounds minimum nano stands effect in bergesten temai. 1990, increasingly anti-war moved to the right. If you look at anti-war... Anda tahu, jika Anda melihat anti-war.com, yang saya baca setiap hari, saya telah menerbitkan di sana. Itu terdiri dari kaum kiri dan libertarian, kebanyakan libertarian. Jika Anda membaca American Conservative, itu adalah salah satu komentar anti-perang terbaik yang akan Anda temukan. Anda tahu banyak lembaga pemikir anti-perang, termasuk Cato Institute yang merupakan lembaga pemikir libertarian, didanai oleh korporasi, saya menyesal mengatakan. Saya bermal lebih syukur masa lalu, ketika pemilih mandaf, kota kanal okon dan kiri pasif, tetapi harhasting hiu. Dan kaum kiri cepat besar dan berperang. It's sensitive that berubah dramatis. Yeah, that really has changed dramatically. and it has been co-opted. Dan itu telah diambil alih secara intelektual. Kami memiliki banyak sejarawan dan politisi yang dulunya sangat kuat menentang perang, yang sekarang, terutama dalam perang Ukraina, benar-benar menerima ide tersebut. Tidak hanya menerimanya, tetapi mereka membelanya dengan gigih bahwa kali ini senjata adalah jalan menuju perdamaian. Itu terjadi di sana pada tahun 90-an. Partai Hijau khususnya sangat menarik. Ada buku lain dalam bahasa Jerman berjudul Never Again, Yuhang Partai Hijau dan Perang, dimulai dengan Never Again, lalu ditambahkan dalam tanda kurung, tanpa kami. Jadilah kami yang bagian dari koalisi perang mulai sekarang, yang menuju steklismidzelaan. From now on, which they are since the late 90s. I just point out, you have to look at the record. Saya hanya menunjukkan, Anda harus melihat catatannya. Dengan kata lain, orang-orang yang mengucapkan frasa berbunga-bunga seperti yang baru saja Anda katakan, Anda harus melihat catatan di sini. Di Yugoslavia, catatannya adalah bahwa perang daripada negosiasi menyebabkan 100.000 kematian di Bosnia, termasuk pembantaian Srebrenica. Kosovo adalah perang tingkat rendah. Hanya 2.000 orang yang tewas di kedua belah pihak hingga pemboman NATO. Dan pemboman NATO sangat memperluas skala kekejaman dan kematian. Itu tidak harus terjadi seperti itu. Itu juga bisa dinegosiasikan untuk mengakhiri perang tanpa pemboman, tetapi mereka memilih untuk tidak melakukannya. Anda memiliki perang Teluk Kedua. Itu adalah perang kemanusiaan untuk membebaskan rakyat Irak dari kediktatoran Saddam Hussein. Kita semua tahu yang itu. Mungkin membunuh hingga 1 juta orang Irak yang tidak harus mati. Up to 1 million Iraqis who didn't have to die. The Afghanistan war was to free the women. Perang Afghanistan dimaksudkan untuk membebaskan wanita Afghanistan dari Taliban. Kami memiliki hampir 20 tahun perang, dan sekarang Taliban kembali berkuasa. Kami menggulingkan Gaddafi yang membantai rakyatnya sendiri. Dia adalah seorang diktator yang mengerikan dan sebagainya. Dan itu membuat seluruh Afrika Utara tidak stabil, membuat situasi jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Anda tahu, jika kita melakukan perubahan rezim, orang berbicara kepada kita tentang perubahan rezim di Korea Utara. Jika, semoga tidak, itu terjadi, kita mungkin akan kemanusiaan terbesar sejak 1945, tetapi itu akan dibenarkan dalam istilah kemanusiaan. Dan retorika dan catatan tidak bisa lebih jauh berbeda. Anda memiliki retorika altruistik kemanusiaan ini, dan catatan tindakan yang berlawanan dengan altruistik. Ini adalah bencana dari sudut pandang hak asasi manusia. It's catastrophic from the standpoint of human rights. How do you explain to yourself, and I know you're a historian. Bagaimana Anda menjelaskan kepada diri sendiri? Dan saya tahu Anda seorang sejarawan, bukan psikolog. Tetapi bagaimana Anda menjelaskan kepada diri sendiri bahwa bahkan dengan rekam jejak yang begitu jelas, benar-benar jelas, dan terutama juga ketika datang ke kebohongan untuk membenarkan perang, kita bisa melihat ke Teluk Tonkin, kita bisa melihat ke perang Yugoslavia, kita bisa melihat ke perang Irak, dan jutaan orang di Afghanistan. Bagaimana Anda menjelaskan kepada diri sendiri bahwa ini masih tidak mengubah setidaknya pola pikir dari kiri klasik, Anda tahu, yang sebenarnya keluar dari paham pasifisme dan masuk ke militerisme? Mengapa mereka masih bertahan di sana? Apa yang membuat mereka tetap di sana?
I don't have a good explanation, but I do know. Anda tahu, saya tidak punya penjelasan yang baik, tetapi saya tahu faktanya, yaitu ini adalah era tanpa akuntabilitas. Akuntabilitas telah hilang. Tidak ada rasa tanggung jawab. Washington adalah kota yang tidak bertanggung jawab. Anda bisa gagal secara katastrofik. Orang-orang yang membawa kita pada kegagalan di Irak, Afghanistan, Libya, mereka dipromosikan, atau mereka dipromosikan selama masa kepresidenan Biden-Harris. Anda tahu, Victoria Nuland, dia terlibat dalam bencana Irak dan Afghanistan, dan dia dipromosikan. Dia kemudian menghasilkan bencana Ukraina, yang menewaskan ratusan ribu orang Ukraina tanpa alasan. Karena mereka akan kalah perang, bagaimanapun juga, tidak peduli apa yang dilakukan AS. Dan pada dasarnya, Washington adalah kota yang tidak bertanggung jawab. Dan pihak kiri juga menjadi tidak bertanggung jawab. Mereka telah menerima ketidakbertanggungjawaban ini. Saya mencatat adanya perubahan budaya di sini, yaitu setelah Vietnam, ada akuntabilitas. Orang-orang yang membawa kita ke perang, dan mereka semua adalah pria pada masa itu, kehilangan kredibilitas, dan karir mereka rusak atau hancur. Dan memang seharusnya begitu. Banyak dari mereka secara publik meminta maaf dan menyatakan penyesalan mendalam. Robert McNamara misalnya, mantan Menteri Pertahanan, secara terbuka menyatakan penyesalan besar. Menteri Luar Negeri, Dean Rusk, tidak bisa mendapatkan pekerjaan setelah dia meninggalkan Departemen Luar Negeri. Tidak ada yang mau mempekerjakannya. Jadi, ada akuntabilitas pada masa itu. Tetapi ada sesuatu dalam budaya yang berubah, bahwa kita tidak pernah belajar dari kegagalan masa lalu, dan kita tidak pernah menuntut pertanggungjawaban orang-orang atas kegagalan tersebut. Dan itu sama benarnya di pihak kiri, seperti halnya di kalangan elit. Mengapa demikian? Youth rate meminta strength the singkang stew, stoin smart thermal court. You'll have to get a psychologist to explain that. But that is the crux, and not just on a psychological. Tetapi itulah intinya. Dan bukan hanya pada tingkat psikologis. Karena faktanya, kita memiliki sistem yang menghasilkan kekerasan dan mempertahankan dirinya sendiri. Sekarang, jika sistem itu bisa memperbaiki diri sendiri, dan kekerasan akan mereda karena ada akuntabilitas, maka kita tidak akan memiliki sistem kekerasan yang kita miliki. Tetapi jika kita memiliki sistem yang menghasilkan kekerasan, dan bahkan kegagalannya dimaafkan, Anda akan terus mempertahankannya, bukan? Jadi apa yang membuatnya mungkin? Apakah itu kompleks industri militer yang kemudian menerima orang-orang ini, memberi mereka pekerjaan, dan memastikan mereka baik-baik saja? Apakah juga karena mungkin AS tidak pernah benar-benar kalah perang, setidaknya bukan Amerika Serikat? Satu-satunya bagian dari Amerika Utara yang benar-benar kalah perang adalah konfederasi, bukan? Sisanya tidak pernah benar-benar kalah seperti Vietnam Selatan kalah dalam perang Vietnam, bukan? Nathan Termain first most effort mupper. Bisa. Well, I suppose that's true. Nevertheless, Ya, saya kira itu benar. Namun demikian, adalah fakta bahwa setelah Vietnam, kita belajar dari kesalahan kita, setidaknya selama beberapa tahun, dan kita memang memperbaikinya sampai batas tertentu. Seperti yang saya katakan, ada diskreditasi terhadap orang-orang yang jelas-jelas gagal. Ada sebuah buku yang ditulis tentang hal ini, The Best and the Brightest, oleh David Halberstam. Buku itu tentang fakta bahwa orang-orang yang sangat cerdas ini gagal secara katastrofik. Itu adalah perspektif time for in tempo beat with smite med war. En ever, en tiefdworthy festwinje. En as kommer av growth with his spoiler fast and trite. En as the mitt Rembrandt that's him fall. what would accountability look like? I'll give you one example. On the right, there's someone named Walter Jones. Di pihak kanan, ada seseorang bernama Walter Jones yang merupakan anggota Kongres sayap kanan. Dia sudah meninggal sekarang. Dia adalah salah satu pendukung paling antusias dari Perang Irak. Sampai-sampai ketika Prancis menentang perang di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dia mengajukan rancangan undang-undang ke Kongres yang disahkan, menyatakan bahwa di kafetaria Dewan Perwakilan Rakyat, kita tidak akan lagi menyebut kentang goreng Prancis. Kita akan menyebutnya kentang goreng kebebasan. Dan roti panggang Prancis menjadi roti panggang kebebasan. Ya, orang-orang mengejeknya, dan memang seharusnya begitu. Tapi dia adalah sosok yang sangat pro-perang. Dia sangat menyesali dukungannya terhadap perang, dan secara terbuka meminta maaf. Dia adalah seorang Kristen, sosok yang sangat religius. He's very sort of
hyper-religious figure, and I think he said things like, "May God forgive me." Dan saya pikir dia mengatakan hal-hal seperti, semoga Tuhan mengampuni saya karena telah mendukung perang ini. Sepanjang sisa hidupnya, dia menghabiskan setiap hari menulis surat pribadi kepada keluarga tentara Amerika yang tewas di Irak atau Afghanistan. Dari semua indikasi, dia hampir melakukan penebusan dosa karena telah mendukung perang tersebut. Sekali lagi, saya tidak sependapat dengan pandangan religius dan politiknya, tetapi saya menghargai akuntabilitasnya. Na bertanggung jawab, dan itinjanyutak sembesepitas. Na havasini yang tenitu. No mesi kang mo and a milber, with tire pelik antipeditas, stacked by grow. There was simply almost no accountability after failure. Yeah, and the rest of these people often when the Ya, failure happens, dan orang-orang lainnya, seringkali ketika kegagalan terjadi, apa yang mereka lakukan, dan apa yang Anda dengar di depan umum, terutama dari orang-orang seperti Blinken dan sebagainya, adalah, Anda tahu, kita seharusnya melakukan lebih banyak hal yang gagal, yang akan membawa kita pada kemenangan pada akhirnya. Jadi mereka kemudian mulai menyalahkan kurangnya pengeboman dan anti-intervensi, bukan? Itu terutama di media tentang perang Ukraina, yang kita dengar terus-menerus. Seandainya kita memberikan lebih baik strategia di awal, maka Rusia akan dikalahkan. Saya yakin akan ada alasan, akan ada pembenaran bahwa Amerika Serikat dan That the United States and Europe weren't aggressive enough. Eropa tidak cukup agresif sejak awal. Dan jika kita melakukannya, semuanya akan berjalan dengan baik. Orang-orang mengatakan hal yang sama tentang Vietnam. Maksud saya, itu selalu benar dalam perang. Ini seperti teori tikaman dari belakang. Mereka adalah pengecut yang menikam kita dari belakang. Saya tidak tahu harus berkata apa tentang itu, kecuali bahwa hal utama yang harus kita pelajari dari perang Ukraina adalah bahwa semua ini bisa diselesaikan melalui diplomasi. Dan Rusia menawarkan untuk menyelesaikannya melalui diplomasi, dan AS menolaknya mentah-mentah. Orang-orang yang membayar harga untuk itu adalah orang-orang Ukraina. Saya memang berpikir suatu saat akan datang, ketika orang-orang Ukraina akan sangat membenci bagaimana mereka telah digunakan oleh Amerika Serikat. Bahkan jika waktu itu belum tiba, saya yakin itu akan datang. Even if that time hasn't come yet, I'm sure it will come. yeah, I'm pretty sure about that too. But ya, saya yakin tentang itu juga. Tapi, mari kita bicara sedikit tentang bagaimana menangani situasi ini, tetapi bukan dari sudut pandang AS atau Eropa, yang menurut saya sangat terjebak dalam ideologi mereka sendiri, sehingga saya tidak melihat bagaimana kita bisa keluar dari ini dalam waktu dekat. Dalam dunia multipolar, kita memiliki aktor lain. Kita memiliki Rusia, kita memiliki Tiongkok, kita memiliki Global South, kita memiliki banyak negara di BRICS yang sekarang semua melihat ke Eropa dan AS. Beberapa orang menonton saluran ini. Apa rekomendasi Anda? Tidak, bukan itu. Di mana ide intervensi kemanusiaan dan seluruh kebijakan luar negeri agresif hari ini, dan bagaimana seharusnya aktor lain di kancah internasional menghadapi fakta bahwa ada kebijakan luar negeri pro-intervensi yang begitu ideologis di antara salah satu pemain besar. Saya melihat kemunculan BRICS sebagai sekembangan yang sangat positif sebuah small. I do see the emergence of the BRICS as a very positive development internationally. As I would see it, basically, you have had a gradual decline of U.S. hegemony. Menurut pandangan saya, pada dasarnya, Anda telah melihat penurunan bertahap hegemoni AS yang tidak dapat dihindari mengingat kebangkitan China. Dua perang di Timur Tengah dan Ukraina telah mempercepat penurunan tersebut. Dan BRICS adalah ekspresi dari itu. Ada satu poin lagi yang ingin saya catat. Saya pikir seringkali hal ini diabaikan dalam diskusi-diskusi ini, yaitu opini publik di Amerika Serikat dan Eropa. Anda tahu, publik di Vietnam, salah satu halnya, ada sejumlah And there was public insistence that it had to be ended. And that was one of the factors that ended the American combat. dan itu adalah salah satu faktor yang mengakhiri keterlibatan tempur Amerika. Dan Anda tahu, pejabat pemerintah membenci itu. Mereka benar-benar melakukannya. Mereka berpikir bahwa publik seharusnya tidak terlibat dalam kebijakan luar negeri. Frasa yang mereka gunakan adalah politik berhenti di tepi air. Anda tahu, tidak masalah jika publik terlibat dalam hal-hal seperti perdebatan tentang hak aborsi atau kebijakan pajak, tetapi kebijakan luar negeri seharusnya diserahkan kepada elit tertentu yang bersifat rahasia. Dan itu tidak terjadi di Vietnam. Saya curiga sekarang akan menjadi waktu lain ketika publik akan menunjukkan kepalanya yang jelek.
Secara umum, saya pikir publik Amerika dan publik Eropa tidak begitu antusias tentang perang, karena saya pikir ada pengakuan naluriah tentang pertukaran antara senjata dan mentega. Instinctive recognition of a trade-off between guns and butter. The more you spend on guns, the less you spend on butter. Semakin banyak Anda menghabiskan untuk senjata, semakin sedikit Anda menghabiskan untuk kebutuhan pokok. Di Ukraina, ini sangat dramatis, karena sanksi yang telah digunakan mungkin lebih merusak ekonomi Amerika Serikat dan terutama Eropa, khususnya Jerman, daripada Rusia. Dan harga yang sangat besar telah dibayar dalam hal standar hidup dan akan dibayar di masa depan oleh masyarakat Amerika Serikat dan Eropa. Dan Anda tahu, Jerman sedang mengalami deindustrialisasi karena hal ini. Sangat luar biasa seberapa banyak mereka bertahan dengan kebijakan ini yang sangat merugikan mereka. Dan saya bertanya-tanya, seberapa lama masyarakat akan bertahan dengan ini? Maksud saya, pejabat pemerintah, pemimpin tertinggi di seluruh Eropa, memiliki peringkat popularitas terendah yang pernah ada. Scholz, saya pikir berada di bawah 20% jika saya tidak salah. Schultz, I think, is under 20%, if I'm not mistaken. Macron is under 20%. Macron berada di bawah 20%. Keir Starmer baru saja memulai, dan dia sangat tidak populer. Trudeau harus mengundurkan diri. Jadi saya pikir ada krisis kepercayaan yang besar. Di Vietnam, itu disebut kesenjangan kredibilitas. Dan saya pikir kita sedang mengalami kesenjangan kredibilitas di sini sekarang. Tidak hanya antara publik dan kepemimpinan, bukan hanya para pemimpin nominal, tetapi juga lembaga kebijakan luar negeri di kedua sisi Atlantik. Dan saya pikir Anda bisa semakin melihat pemberontakan oleh intervensi. Setidaknya, saya tidak percaya pada angan-angan. Saya agak menyerah pada itu. Itu tidak sepadan dengan waktunya. Mungkin saya sedang berangan-angan di sini. Saya tidak tahu. Tapi saya bisa melihat itu sebagai skenario yang masuk akal, di mana publik hanya menolak untuk menerima jenis perang permanen ini, yang merupakan agenda di sini. Itulah agenda neokon, semacam perang permanen. Maksud saya, mereka hampir secara terbuka membicarakan hal itu di Ukraina. Mereka menginginkan gencatan senjata sementara yang memungkinkan Ukraina untuk mempersenjatai ulang dan melengkapi kembali, dan mereka akan terus menghadapi Rusia hampir tanpa batas. Dan saya pikir itulah agendanya. Ini tidak akan baik untuk standar hidup di Eropa dan Amerika Serikat. Dan Anda tahu orang-orang mengeluh, dan dengan benar, tentang kebangkitan AfD di Jerman, yang bukan partai yang sangat menyenangkan. Dan saya tentu tidak menantikan kebangkitannya. Tapi itu sebagian bangkit karena perang Ukraina dan kerusakan yang dilakukan Ukraina terhadap tatanan sosial Jerman. Dan jika kalangan elit Jerman tidak menyukai AfD, dan mereka seharusnya tidak menyukainya, mereka harus menyadari bahwa kebijakan mereka memicu partai ini. Mereka membuatnya menjadi mungkin. Hal yang sama dengan Front National, sekarang menjadi Rassemblement National di Prancis. Dan Anda tahu, Donald Trump sebagian, menurut saya, adalah produk dari fakta bahwa publik Amerika melihat Partai Demokrat, melihat orang-orang seperti Hillary Clinton, Joseph Biden, dan Harris sebagai terlalu intervensionis. Dan mereka curiga, saya tidak tahu apakah ini benar, dan saya kira kita akan mengetahuinya. Mereka curiga bahwa Donald Trump akan kurang intervensionis. Dan jadi saya pikir, ini memiliki efek yang sangat mengacaukan pada suasana politik di kedua sisi Atlantik. Dan itu adalah harga yang sangat mahal yang harus kita bayar. Namun demikian, saya pikir, sisi positifnya, mungkin pada suatu saat, publik akan bersikeras dan mungkin menuntut agar kita mengadopsi kebijakan yang kurang suka berperang, yang lebih sesuai dengan kepentingan publik dan standar hidup yang tinggi. No, absolutely. I mean that would be the wish, but in the meantime. Tentu saja. Maksud saya, itu akan menjadi harapan. Namun sementara itu, faktanya adalah ideologi neokonservatif sangat tertanam dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kedua partai. Dan ini sebagian besar juga telah diadopsi oleh orang Eropa, terutama di tingkat Uni Eropa, di tingkat NATO. Maksud saya, ini ada di mana-mana. Saya akan mengatakan begitu. Meskipun tidak semua orang setuju dengan rinciannya, ide untuk menghadapi musuh, bukan. Musuh dan menghadapi Rusia, är väldigt umavsam, and carried smalling, cheetahsna.
confronting the Russians, confronting the Iranians and the North Koreans, and now the Chinese. The big difference in the new Trump administration is that Perbedaan besar dalam pemerintahan Trump yang baru adalah bahwa neokonservatif anti-Rusia digantikan oleh neokonservatif anti-China. Sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya para aktor lain di kancah internasional menghadapi hal itu? Maksud saya, satu hal yang bisa dilakukan adalah mempersenjatai diri, tetapi itu hanya akan memperkuat narasi mereka. Dan Anda bisa bersikap konfrontatif, tetapi itu hanya akan membantu neokonservatif, bukan? Anda balik memantulkan bola dan mendorong ketegangan. Apa pendekatan kebijakan luar negeri yang cerdas untuk mengurangi pengaruh neokonservatif ini di AS dan Eropa? Apakah Anda memiliki saran strategis untuk diplomat? Strategic advice to diplomats. I suppose the idea would be building up a domestic base. Saya kira idenya adalah membangun basis domestik yang menentang ini. Karena menurut saya, partai-partai besar di negara-negara besar di Eropa There's no difference. tidak ada perbedaan antara Sosial Demokrat di Jerman dan Kristen Demokrat, atau sangat sedikit. Tidak ada perbedaan di Inggris antara partai buruh dan konservatif. Keir Starmer melakukan persis apa yang dilakukan pendahulunya dari konservatif. Anda tahu, jadi saya tidak bisa membayangkan, pada dasarnya, jika Partai Sosialis kembali berkuasa di Prancis, itu akan berbeda dari apa yang dilakukan Macron, setidaknya dalam jangka pendek. Jadi saya tidak benar-benar melihat partai-partai besar yang ada sebagai jawabannya. Maksud saya, di Jerman, Anda melihat Sahra Wagenknecht yang mengambil posisi anti-perang yang lebih tradisional kiri. Who is taking a kind of more traditionally left-wing anti-war position. She's trying to revive the idea of an anti-war left. Dia mencoba menghidupkan kembali gagasan tentang sayap kiri anti-perang yang populis daripada terjebak dalam politik identitas. Dan Anda tahu, saya tidak setuju dengan semua yang dia katakan. Tetapi saya berharap yang terbaik untuknya. Saya berharap yang terbaik untuk usahanya. Jadi saya melihat harapan datang dari masyarakat yang mulai muak. Generally speaking, Secara umum, saya pikir itu adalah hal yang baik bahwa Anda mendapatkan alternatif terhadap kekuatan Amerika di dunia. Negara-negara seperti Kuba yang telah menderita selama puluhan tahun di bawah sanksi Amerika dengan biaya besar bagi populasi mereka dan tidak ada manfaat bagi siapapun dapat berurusan dengan negara lain. Negara-negara yang diintimidasi oleh Amerika Serikat untuk mengadopsi posisi tertentu atau menghadapi perubahan rezim mungkin bisa mendapatkan perlindungan dari negara-negara di BRICS. get protection from countries in the BRICS. And so I see a multipolar world as a very Jadi saya melihat dunia multipolar sebagai perkembangan yang sangat positif. Dan jelas itulah arah yang kita tuju di tingkat global. Seperti yang saya lihat, salah satu motif utama dalam memulai perang di Ukraina, saya melihatnya sangat sebagai sesuatu yang secara terbuka diprovokasi oleh Amerika Serikat dan NATO. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka memprovokasinya? Apa strategi mereka? Saya pikir strategi mereka adalah untuk menghancurkan Rusia dengan sanksi, mengubah rubel menjadi puing-puing, seperti yang dikatakan Presiden Biden dengan warna-warni, untuk menjatuhkan Rusia dari Liga Kekuatan Besar, mungkin memecahnya menjadi banyak negara bagian. Itu secara terbuka dibahas di Washington. Ya, maksud saya, bayangkan jika Rusia membahas memecah Amerika Serikat atau Eropa. Tapi, Anda tahu saya akan meninggalkannya. Kami membahas itu sebagai tujuan kebijakan yang mungkin. as a possible policy objective, and to fire, so to speak, a shot. Dan untuk menembakkan, bisa dikatakan, tembakan peringatan kepada Tiongkok, bahwa jika Anda menghadapi kami, inilah yang bisa kami lakukan kepada Anda. Dan melalui kemenangan, untuk menetapkan Amerika Serikat sebagai satu-satunya kutub kekuatan yang harus diikuti oleh negara-negara, adalah efek bandwagon dalam hubungan internasional. Orang-orang mengikuti pemenang. Jika AS bisa memenangkan perang, dan kami sepenuhnya berharap bisa melalui sanksi, negara-negara akan mengikuti kami, dan tidak akan ada pesaing lain di kota. Tiongkok harus menerima status sekunder di dunia. Rusia akan menjadi negara bawahan Amerika Serikat, yang memang kami inginkan, dan semuanya akan baik-baik saja. Jelas, kebijakan melakukan ini telah berantakan, dan bisa dikatakan meledak di wajah kami. Unraveled and has, so to speak, blown up in our faces. Ja, itu manufaktur besens besodzu kan betap untuk veikir befallingan. Ya, itu perang nuklir. Selalu ada kemungkinan itu. Saya tidak akan mengesampingkannya. Perang apa? Perang nuklir. Nuclear war. Ya,
Slowbreeze Kewikino. Maybe a very last point on the Mungkin poin terakhir tentang sisi intervensi kemanusiaan. Apakah Anda memiliki saran untuk orang-orang yang menentang intervensi kemanusiaan, yang kemudian biasanya dihadapkan dengan, "Oh, tapi Anda ingin banyak orang mati. Anda tidak ingin melindungi orang." Apa cara terbaik untuk menanggapi argumen itu? To respond to that argument? Well, have a look at Iraq. You know, the whole thing, Nah, lihatlah Irak. that argument was made. Argumen itu dibuat. Apakah Anda mendukung Saddam Hussein? Mengapa Anda menentang penggulingan Saddam Hussein? Apakah Anda ingin dia menyiksa orang sampai mati? Apakah Anda ingin dia menyiksa anak-anak di depan orang tua mereka, seperti yang telah dia lakukan? Apakah Anda ingin dia menggunakan gas beracun? Apakah itu yang Anda katakan? Nah, jadi kami menggulingkannya, dan bahkan lebih banyak orang meninggal sebagai akibatnya. Hasilnya lebih buruk dari sudut pandang kemas, lebih buruk. Dan kami juga membuang triliunan dolar yang bisa. Bayangkan proyek kemanusiaan luar biasa. Apa yang bisa kami lakukan dengan berapa 5 triliun dolar? Saya percaya adalah angka saat ini. Jika saya tidak salah. 5 triliun dari produk domestik bruto Inggris Raya. $5 trillion. It's more than the gross domestic product of Great Britain. And Dan semua itu sia-sia untuk tidak ada apa-apa, kecuali membunuh sejuta orang tak bersalah yang tidak perlu mati. Jadi itulah warisan intervensi kemanusiaan di Irak. Anda ingin Irak lain, maka lanjutkan kembali ke intervensi kemanusiaan di masa depan. Anda ingin Ukraina lain, di mana ratusan ribu orang Ukraina telah meninggal dan akan kalah perang juga? Itulah warisan intervensi kemanusiaan. Orang cenderung lupa bahwa perang adalah cara yang mengerikan untuk mempromosikan hak asasi manusia. Intinya adalah ketika Anda memiliki krisis kemanusiaan, hal terpenting adalah jangan membuatnya lebih buruk. Seringkali Anda tidak bisa membuat lebih baik. Yang harus Anda ingat adalah nasihat medis. Pertama, jangan membahayakan. Itulah mengapa saya menamai buku saya seperti itu. Jangan membuatnya lebih buruk. Dan hampir selalu, for all this stands team with beef rope it win. military action has made it worse. Very wise words. Kata-kata yang sangat bijak. Profesor David Gibbs, bagi orang-orang yang ingin membanyak dari Anda, di platform mana Anda menerbitkan? Apa Anda menerbit secara whole? On a regular basis? Yes, I do. I have a Ya, website. saya memiliki situs web. Saya tidak terlalu tertarik dengan media sosial dan hal semacam itu, tetapi saya memiliki situs web tempat saya menaruh publikasi saya. Namanya gibbs.faculty.arizona.edu. It's dgibbs.arizona.edu. Everybody go to David. Semua orang, sekunjung Anda hamiu Profesor David Gibbs untuk merasa lebih banyak tulis ini. Dia menghasilkan analisis yang berbahasa dan pembicara sebuah bahasa, seperti yang bisa Anda tulis di sini. Profesor David Gibbs, terima kasih banyak atas waktu di Pismina. Thank you very much for your time today. From every sea to the nomadind.